Oke, di video kali ini saya ingin memberikan opini untuk PSM Makassar. Ini sesuai dari janji saya ya. Kemarin pada saat saya mereview pertandingan Madura United dengan PSM, saya di akhir video bilang ya kalau saya akan memberikan video khusus untuk PSM Makassar. Dan ini saya akan berikan opini saya untuk kalian sebagai supporter dari PSM Makassar ya. Dengan izin saya ingin memberikan opini saya. Jadi cerita sedikit, awal mula saya membuat konten YouTube itu di tahun kemarin, di pertengahan musim lah. Jadi kalau boleh dibilang saya mengikuti PSM Makassar itu hanya setengah musim aja. Paling tinggal menyisakan 12 atau 13 pertandingan lah di musim lalu. Lalu apa sih yang membuat saya kok ingin membahas PSM Makassar? Karena saya tahu waktu zamannya saya SMP ya atau SD, saya kan sudah bermain game di komputer ya, namanya Football Manager. Nah, saya selalu bermain dengan PSM Makassar. Saya ingat sekali ada Samsul Hairudin tuh sebagai gelandang bertahan yang selalu saya jadikan kapten tuh. Nah, saya melihat PSM Makassar ini kan tim bagus dong, karena dari masa saya kecil, saya memang mengenal PSM Makassar ini tim papan atas. Lalu begitu kemarin saya mengikuti Persib Bandung dan juga Persik Kediri ya di awal-awal saya membuat konten YouTube, saya justru melihat PSM Makassar kok di segmen papan bawah. Nah, saya sedikit kaget nih melihat PSM Makassar di segmen papan bawah. Lalu saya mulai dari situ, mulai sedikit-sedikit mengikuti apa sih sebenarnya yang membuat PSM Makassar ini kok di segmen papan bawah, bahkan sempat bersaing di zona degradasi. Nah, akhirnya saya bisa menyimpulkan bahwa memang ada beberapa pemain yang memang saya bilang nggak layak untuk bermain dengan PSM Makassar. Itu ya yang saya sudah pernah bahas di video PSM Makassar tak layak seperti ini. Nah, dari situlah ya saya selalu memberikan kritikan kepada PSM Makassar. Boleh dibilang dalam 10 pertandingan terakhir di musim lalu, saya selalu memberikan kritikan kepada PSM Makassar. Sama sekali nggak ada sanjungan untuk PSM Makassar dari mulut saya. Saya selalu mengkritik terus permainan PSM Makassar. Tapi dari kritikan tersebut, saya justru mendapatkan subscriber dari supporter PSM Makassar yang mensupport saya. Justru dengan kritik-kritikan yang saya keluarkan untuk PSM Makassar, justru saya mendapatkan kekuatan dari subscriber PSM Makassar. Saya selalu mendapatkan komentar yang cukup bagus dari Instagram, dari konten YouTube. Saya selalu mendapatkan support. Ayo mas, jangan capek ya untuk keluarkan kritik demi PSM Makassar. Intinya saya memberikan kritik memang benar, bukan mengada-ngada gitu loh. Inilah awal mula kekuatan saya untuk semakin semangat membahas PSM Makassar. Jadi kalau boleh disimpulkan, di musim lalu saya membahas PSM Makassar, saya mungkin banyak mendapatkan subscriber dari PSM Makassar, itu karena saya mengkritik, bukan memuji. Nah, beda cerita di musim sekarang. Di musim sekarang, pada saat Piala Presiden, saya sudah melihat permainan PSM Makassar ini meningkat drastis. Terutama saya melihat Rizky Eka Pratama. Ini pertama kali saya nonton Rizky Eka, saya langsung bilang bahwa Rizky Eka ini bisa menjadi pemain bintang pada suatu saat nanti, asalkan visinya bisa terus di-update lah. Kalau skill individunya cukup bagus Rizky Eka. Ini pertama kali saya menyukai Rizky Eka di pertandingan lawan Arema. Ya, jadi ketika pada saat lawan Arema di Piala Presiden walaupun kalah, saya melihat ada skema permainan yang jelas dari Bernardo Tavares. Beda dengan musim lalu yang benar-benar seperti nggak ada skema permainan PSM Makassar. Artinya saya mulai memuji, saya mulai bilang bahwa PSM Makassar ini ada kenaikan. Lalu di Piala AFC, saya juga berharap di Piala AFC PSM Makassar bisa menuju ke final aja udah cukup. Nggak perlu harus jadi juara lah pada saat itu saya bilang. Yang penting bisa lolos ke final aja sudah bagus. Walaupun memang akhirnya hanya sampai semifinal ya, kalau nggak salah lawan apa gitu, kalah 5-2 atau 5-3 gitu. Tapi saya melihat bahwa pemain-pemain PSM Makassar yang permainan sudah bagus, nilai yang saya bisa dapatkan lagi adalah keep spiritnya. Spiritnya ini luar biasa menurut saya untuk para pemain dari PSM Makassar. Anti menyerah gitu loh. Ini saya sangat melihat pada saat di AFC Cup. Nah, pada saat itulah saya bisa menyimpulkan
Fernando Tavares selain bisa memberikan skema permainan untuk PSM Makassar, ternyata Fernando Tavares juga bisa memberikan spirit kepada para pemain-pemainnya. Jadi ini ada dua hal yang membuat saya jujur percaya kalau PSM Makassar di musim ini akan bisa ya minimal bersaing di segmen papan atas lah. Saya mulai yakin di situ karena saya melihat ada perubahan yang sangat signifikan sekali Fernando Tavares. Ya, PSM Makassar di musim ini dengan di musim lalu. Dan benar saja selama perjalanan saya membahas PSM Makassar diawali dari penuh dengan kritikan di musim lalu, justru di musim ini berbanding terbalik. Saya justru banyak sekali memberikan pujian atau sanjungan terhadap penampilan dari para pemain PSM Makassar dan juga Fernando Tavares. Permainan cepat ya, skema permainan yang bisa konsisten, selalu bisa menciptakan gol, kemasukannya sedikit. Ya, sempat mendapatkan hasil win streak 9 pertandingan, bahkan tidak terkalahkan dalam 12 pertandingan ya, kalau nggak salah secara berturut-turut. Artinya kan jelas ada perubahan yang cukup bagus. Maka dari itu saya selalu bilang, PSM Makassar ini tinggal konsisten aja udah. Sampai saya nggak bisa memberikan kritikan lagi. Mungkin di musim lalu saya penuh dengan kritikan, sampai mencari apa yang saya bisa sanjung cukup kesulitan. Tapi di musim ini justru saya mencari yang perlu dikritik apa, itu justru saya nggak menemukan. Saking konsistennya permainan PSM Makassar. Nah, ketika saya sudah banyak sekali menyanjung, memberikan pujian untuk PSM Makassar, memang saya melihat kenaikan subscriber saya itu 3 kali lipat dibandingkan di musim lalu. Tapi menurut saya ya, ini memang ada sedikit ketakutan untuk saya. Bukannya saya ya senang-senang ya mendapatkan subscriber banyak dari supporter PSM Makassar, saya senang. Artinya saya mendapatkan teman yang banyak nih nanti kalau suatu saat saya ke Makassar, saya mendapatkan teman yang banyak nih. Tapi jangan karena saya sudah menyanjung, saya memberikan pujian, justru dengan karena itu kalian mensubscribe saya. Nanti ketika saya mengkritik PSM Makassar, ya mungkin ada yang unsubscribe saya karena kaget. Oh, kok Mas Adit sering mengkritik PSM Makassar nih? Bukannya dulu sering memuji-muji ya? Nah, ini yang saya takutkan. Makanya saya ingin memberikan garis lurus kepada kalian bahwa di sini saya akan berbicara secara fakta. Ketika PSM Makassar bermain jelek, saya akan bilang jelek. Ketika PSM Makassar bermain bagus, saya akan bilang bagus. Saya nggak akan bilang kalau PSM Makassar bermain jelek, saya akan bagus-bagusin. Hanya demi tujuan saya mendapatkan subscriber atau mencari viewers. Saya bukan tipe orang seperti itu. Ini yang saya perlu garis luruskan dulu untuk kalian semua supporter PSM Makassar yang mungkin ada yang subscribe saya karena saya selalu memuji lah atau mensanjung PSM Makassar. Ini saya harus garis luruskan dulu bahwa saya bukan orang seperti itu. Ketika PSM Makassar kalah, saya akan tetap membahas PSM Makassar dan saya akan berani menjadi satu orang yang mengkritik PSM Makassar. Karena apa? Ya ini bentuk kepedulian saya untuk PSM Makassar. Bukan berarti saya mendukung PSM Makassar dengan cara-cara yang nggak masuk akal. Masa PSM Makassar bermain jelek saya bilang bagus? Artinya saya nggak benar-benar mencintai PSM Makassar. Saya hanya mencari subscriber. Saya hanya mencari penonton dari PSM Makassar biar mau menonton saya. Saya bukan tipe orang seperti itu. Saya justru mencari subscriber dari PSM Makassar. Saya mencari teman dari PSM Makassar yang memang sama-sama dengan saya ingin memajukan PSM Makassar. Saya mengkritik pemain, mengkritik pelatih, mengkritik manajemen. Karena manajemen, pelatih, dan pemain ini semuanya demi PSM Makassar. Dan supporter PSM Makassar ini sebagai mengkawal dari manajemen, pelatih, dan pemain. Jadi boleh dibilang bosnya lah. Bosnya itu ya supporter PSM Makassar. Demi mendukung tim PSM Makassar yang paling atas. Jadi supporter PSM Makassar inilah yang harus terus memberikan kawalan. Saya pun sebagai analisa juga sama. Saya akan memberikan kawalan kepada kinerja manajemen, pelatih maupun pemain. Dan di musim ini, manajemen, pelatih, dan pemain bisa memberikan kontribusi dalam hal PSM Makassar menjadi juara Peri Liga 1. Artinya apa? Ya kita juga harus berikan apresiasi kepada mereka. Kalau mereka perlu dikritik, kita kritik gitu ya. Tapi ketika mereka bisa memberikan
penghargaan untuk PSM Makassar menjadi juara, ya kita juga harus berikan apresiasi. Kita harus berikan pujian kepada mereka semua. Karena mereka semua sudah membawa PSM Makassar bisa meraih juara yang tentunya memberikan kebahagiaan untuk supporter PSM Makassar maupun warga Makassar. Ya, jadi di pertandingan besok lawan Borneo saya nggak akan bahas preview, tapi yang saya ingin berikan di sini untuk kalian, ya berikan suara terkeras kalian ketika nanti mungkin ada teriakan, yel-yelan atau chants ya, atau ada nanti nyanyi berjuanglah PSM-ku, ya keluarkan suara kalian sekeras-kerasnya karena kalian perlu memberikan apresiasi kepada manajemen, pelatih dan juga pemain PSM Makassar. Ini bentuk dari ucapan terima kasih karena sudah membawa PSM Makassar bisa sebagai juara dari Liga 1. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan kepada kalian. Saya sangat bangga kepada PSM Makassar. Yang mungkin saya banyak dibilang jangan terlalu banyak bahas PSM biar subscriber saya naik, viewer saya naik, tapi saya bisa bungkam mereka semua dengan prestasi dari PSM Makassar. Ya, jadi ini aja video yang saya bisa berikan pada kalian, dan lagi-lagi saya meminta kalian yang mungkin besok akan mengikuti seremoni kemeriahan untuk penghargaan penyerahan piala ya. Saya biasa minta tag ya di Instagram saya Nathanael Aditya, nanti saya akan repost karena saya juga ingin melihat bagaimana keseruan kalian saat seremoni ini ya tercipta di Stadion Habibie besok pada saat lawan Borneo. Ya, jadi ini aja, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Ewako PSM Makassar.